lightning speed to the city streets. We began. Hani sayang, mau temani papa masak ya? Ayo Hani sayang. Hana kenapa ikut keluar dari kamar? Kamu di kamar saja dulu Hana. Ah Hana, kau susah sekali dibilangin. Hani duduk di sini aja ya, biar agak jauh dari penggorengan. Biar Hana yang duduk di situ. Hani, makananmu sudah siap. Ayo makan. Hani anak pintar. Loh, Hana, kenapa diam aja? Dimakanlah. Atau kau mau puasa? Papa kasih ke kucing aja. Bilang aja biar papa kasih ke kucing. Haniku ini pinter banget loh. Enak ya sayang. Hani pinter. Loh Hana, makan malamnya dimakan. Wah, anak papa sudah selesai makan. Beneran deh Hani anak pintar. Hana, kenapa kau lama sekali makan? Beda banget dengan Hani. Kau duduk aja di situ sampai pagi ya, papa tinggal. Ayo Hani sayang, papa antar kamu ke ranjang. Selamat bobo ya Hani sayangku. Selamat pagi putriku sayang. Haniku ini cantik banget. Pagi-pagi udah bangun, putri yang rajin. Tidak seperti Hana, malasnya minta ampun. Hana, kalau kau lama bangun tak usah ku mandikan. Dengar mandi aja baru kamu cepat bangun. Gara-gara kamu papa telat ke kantor. Wah, putri papa pinter banget menarinya. Memanglah putri papa ini cantik banget. Hani yang paling cantik sedunia. Hani paling baik dan pinter. Cantiknya Hani papa. Pengasuh itu jam berapa datang? Ayo Hani segera pakai baju biar gak kedinginan. Sudah beres pakai bajunya. Waktunya Hani sarapan. Wah, Hani memang paling cantik. Papa senang lihat Hani. Udah selesai pakai baju cantik. Ayo sayang, kamu sarapan dulu. Buburnya masih panas nak, baru papa masak. Makannya pelan-pelan ya Hani. Iya, begitu caranya. Pintar anak papa. Hana, kok bengong? Makanlah. Hana, kau itu lamban sekali, persis seperti ibumu. Selesai papa mandi, kau sudah habiskan makananmu. Syukur karena kamu datang tepat waktu. Karena buru-buru saya tidak sempat memakaikan baju untuk Hana setelah mandi. Jadi tolong pakaikan. Saya titip anak-anakku ya, dan semoga kau betah kerja di sini. Baik Pak Aksa, saya akan menjaga kedua putri Bapak dengan baik. Terima kasih Anissa. Wah, Hani makannya lahap sekali. Bubur Hana sepertinya sudah dingin. Oh iya, Hana cuma pakai handuk. Aku harus segera memakaikan baju untuknya. Ayo Hana sayang, ibu pakaikan baju. Ayo Hana manis, ibu pakaikan baju. Sekarang Hana pasti merasa nyaman dan hangat. Ayo waktunya Hana kembali sarapan. Hana pasti nggak suka makan bubur itu, makanya dia lama makan. Lebih baik aku buatkan yang baru. Sebentar ya Hana sayang, itu jangan dimakan. Sarapan buburnya sudah jadi, ayo dimakan sayang, yang lahap. Tuh kan, Hananya lahap makan setelah dibuat yang baru. Wah, Hana dan Hani berbarengan selesai makan. Hana pintar banget bisa cepat makan. Oh, Hana pengen digendong ya sama ibu. Ayo sini, ibu gendong. Hani kenapa sayang? Kok wajahnya cemberut? Loh,
ya, Ibu gendong. Hani sayang, kenapa tiba-tiba nangis sayang? Oh, Ibu tahu. Hani juga ingin digendong Ibu ya. Tunggu sebentar ya Hani. Hana manis, Ibu letakkan dulu kamu di ranjang ya. Tempat tidurnya kurang rapi, Ibu perbaiki dulu sebentar. Hana cantik sekali sih. Iya Hani sayang, Ibu kesana ya. Sabar ya. Ibu lagi perbaiki tempat tidurnya sayang. Ya Tuhan, Hani. Hani, ya Tuhan. Hani sayang, kamu gak apa-apa kan? Ibu beneran gak nyangka kamu bakalan jatuh di tempat aman seperti itu. Cup sayang, jangan nangis ya. Ibu ada di sini. Kamu udah gak apa-apa kok. Syukurnya Hani sudah bisa tertawa. Itu berarti dia tidak apa-apa. Hana dan Hani baik-baik di sini ya. Ibu mau ke toilet sebentar. Ya ampun Hani, apa yang kau lakukan? Hani ini anak nakal ternyata. Hana, kamu nggak apa-apa sayang? Mungkin Hani nggak suka tidur di ranjang. Ya udah, kalau Hani nggak suka di atas, Ibu taruh di bawah aja ya. Hani lebih suka di sini kah? Loh, ternyata Hani nggak suka. Hani maunya apa sih sayang? Hani jangan nangis. Apa jangan-jangan Hani masih belum kenyang? Aduh, Hana juga menangis. Aku harus segera membuatkan susu untuk Hani. Hana sabar ya nak, Ibu masih temani Hani. Sepertinya Hani sudah lebih tenang. Aku akan melihat Hana. Ya Tuhan, pipi Hana sampai seperti itu. Ini pasti karena ulah Hani. Ibu ambilkan obat dulu ya Hana. Ternyata sulit juga mengurus bayi. Hana jangan nangis lagi ya. Udah Ibu obatin. Bobo Hana manis, Bobo sayang sayang, Bobo, Bobo. Hana sudah tidur, begitu pula dengan Hani. Sekarang aku bisa makan siang. Aku udah gak sabar ketemu putriku. Apa-apaan sih? Aduh, apa yang harus kujelaskan pada Pak Aksa tentang memar di wajah Mio? Apa dia akan percaya kalau ini ulah Hani? Kan gak lucu juga kalau aku sampai dipecat di hari pertamaku bekerja. Aduh. Aku udah gak sabar ketemu putriku. Apa-apaan sih? Anissa, bangun sekarang juga. Pak Aksa sudah pulang ternyata. Apa kau sudah di posisi berdiri? Iya, sudah Pak. Kamu itu tidur yang benar dong. Hah? Maksudnya dia larang aku tidur atau bagaimana? Maaf Pak, saya tidak sengaja tertidur. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Bukan itu juga maksudku. Tapi udahlah, aku mau melihat Hani. Sudahlah, aku ingin melihat Hani. Ini rancang Hani. Taruh Hana di bawah. Alas tidurnya di situ. Jadi tempat tidur Hana di mana Pak? Kan tadi sudah aku bilang di bawah. Oh baiklah Pak, saya tidak tahu. Ya, itu sebabnya saya tidak marah. Tapi kedepannya aku akan memecatmu kalau kau melakukan ini lagi. Agak lain kayaknya Bapak ini. Baiklah Pak, tapi ngomong-ngomong, Bapak tidak bertanya kenapa pipi Hana seperti itu? Iya, kenapa seperti itu? Apa yang terjadi? Begini Pak, saya menaruh Hana dan Hani di ranjang atas. Saya lalu sebentar ke toilet. Tahu-tahu Hani malah memandang Hana. Itu sebabnya kau memindahkan Hani ke bawah. Iya Pak, benar. Rancang itu milik Hani, harusnya Hana yang kau pindahkan. Kasihan sekali Hani. Ini, berikan kue ini kepada Hani. Hanya kepada Hani, mengerti? Sekarang juga kau bangunkan mereka berdua, aku mau mandi dulu. Tapi Pak, untuk Hana, apakah saya tidak bisa membagi ini pada Hana? Yang mengatur aku atau kau? Maafkan saya Pak. Kalau begitu kerjakan sekarang. Baiklah Pak. Hana di sini dulu ya sayang. Ibu mau temani Hani dulu. Mama di pipinya sudah mulai hilang, syukurlah. Hani, ada kue dari Papa ini untuk Hani. Ibu buka dulu ya. Ayo dimakan Hani sayang. Enak banget loh kuenya.
Hani lahap makannya, pintar. Hana, maaf ya sayang. Lain kali ibu akan bawakan kue yang enak untukmu. Lebih baik aku gendong aja dia. Cup, cup, cup. Hana jangan nangis ya. Anissa, kenapa kau menggendong Hana? Taruh dia kembali di alas tidurnya. Tapi Pak, Hana sedang menangis. Tidak apa-apa, letakkan aja dia di alas tidurnya. Kenapa malah matung? Baiklah kalau Pak Aksa mengatakan demikian. Kau jangan duduk di situ, duduklah dekat Hani. Hani, kuenya enak nggak? Syukurlah kalau Hani suka. Hana, kau bisa tenang sedikit tidak? Nggak boleh cemburu sama adik. Anissa, hari ini aku akan telat pulang karena lembur. Saya titip kedua anakku. Oh iya, seperti biasa, aku nggak sempat memakaikan baju Hana. Jadi tolong pakaikan baju untuknya. Sudah seminggu aku bekerja di sini. Selalu saja Hana yang tidak sempat dipakaikan baju. Kenapa kau memasang wajah seperti itu? Pak Aksa, bukankah anak bapak ini kembar ya, Hana dan Hani? Tapi kenapa sepertinya bapak membedakan mereka? Kenapa mulutmu begitu cerewet? Kau tidak betah bekerja di sini kah? Saya bukan cerewet, Pak. Tapi sebagai sama manusia kan tidak apa-apa saling mengingatkan satu sama lain. Kau itu yang masih kecil sudah sok menasihati orang tua. Nanti kalau kau sudah menikah dan punya anak, barulah kau mengerti seluk-beluk kehidupan. Untuk saat ini kau tidak pantas menasihatiku. Cukup urus kedua anakku dengan baik. Baik, Pak Aksa, maafkan saya. Karena moodku sedang baik, aku akan maafkanmu, tapi tidak untuk lain kali. Sia-sia saja aku menasihati Pak Aksa. Bukan hanya masalah pakaian, soal makanan pun. Makanan untuk Hani selalu hangat dan enak. Berbeda sekali untuk Hana. Hana makanannya itu-itu saja dan dingin. Hana sayang, ayo ibu pakaikan baju. Kamu pasti kedinginan. Ibu pakaikan baju yang cantik ya untuk Hana, sama seperti baju Hani. Setelah itu ibu akan buatkan sarapan yang enak untukmu. Hani anak baik, lihat Kak Hana makannya lahap. Hani senang kan kakaknya makan lahap? Iya, oh tuh kan, Hani anak baik memang, sayang sama kakaknya. Setelah seminggu kulatih, Hani sudah tidak cemburuan lagi bila aku memperhatikan Hana. Lihat, Hana dan Hani sekarang terlihat akrab. Hani sekarang sudah terbiasa satu alas tidur dengan Hana. Mereka adalah putri kembar yang berbahagia. Hana dan Hani adalah dua bayi yang sangat manis dan menggemaskan. Aku sayang sama mereka berdua. Ayo tidur, ini waktunya tidur siang. Hani, kok kamu nangis? Dia malah lihat Hana. Beberapa hari ini sepertinya Hani suka sekali dengan Hana. Aku kasih empeng aja. Dia malah tetap nangis. Aku tahu apa maunya. Papa tahu mau Hani, tapi Papa nggak suka. Hei Hana, kau jangan kemanjaan ya. Papa membawamu ke atas itu demi Hani. Lihat Hana mendekat, Hani langsung diam. Pasti pengasuh itu yang membuat Hani seperti ini. Besok pagi aku harus memperingatkannya dengan tegas. Loh, Hani? Kenapa nangis, Hani? Pasti Hani ikutan nangis gara-gara Hana menangis kan? Hana, kamu gitu aja cengeng sekali. Kamu membuat adikmu ikutan nangis. Anissa ini bikin masalah baru aja. Selamat pagi Pak Aksa. Kau ini Anissa bikin aku kerepotan aja. Bagaimana sih cara kau mengurus mereka berdua? Pak, terjadi sesuatu Pak. Seperti yang Bapak katakan, saya mengurus mereka berdua dengan baik. Aku menyuruhmu mengurus mereka dengan baik, tapi bukan menyuruh mereka berdua supaya akrab. Sekarang aku kasih kau tugas untuk mengembalikan mereka seperti semula. Kalau mereka masih seperti itu, kau akan kupecat. Bapak sadar gak sih kalau Bapak itu keliru? Apa yang Bapak lakukan pada mereka itu salah besar. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau begitu ini hari terakhir kau bekerja. Besok jangan datang lagi kemari, mengerti? Bagaimana ini? Terima kasih karena Bibi tepat waktu datang. Tolong jaga kedua anak saya dengan baik. Oh iya, saya tidak sempat memakaikan baju Hana, jadi tolong kamu pakaikan baju untuk dia ya.
Baik, Pak. Tentu saja saya akan menjaga kedua putri Bapak dengan sangat baik. Tapi ngomong-ngomong, Pak, apa Bapak memelihara anjing ya? Saya takut sama anjing soalnya. Tenang saja, saya tidak melihara anjing kok. Syukurlah kalau begitu, Pak. Baiklah, saya berangkat sekarang. Kayaknya enak banget. Aku nggak sempat sarapan lagi tadi karena buru-buru. Hani, kamu itu gemuk sekali. Bisa-bisa kamu kena obesitas dan serangan jantung. Nggak baik banyak-banyak makan. Wah, enak banget loh ini. Makasih ya, Hani. Hana, gak usah ganti baju ya. Pakai handuk aja udah cantik kok. Ya ampun, enak banget lah makanan Hani ini. Hana kok nangis atau mau mandi lagi? Bodoh amat lah sama anak cengeng, yang penting makan dulu. Kenapa kok gak dimakan makanannya? Pantasan lah kamu gak mau makan. Rupa-rupanya gak enak makananmu. Ya udahlah, Bibi buang aja ya. Biar sekalian kamu diet. Udah. Kenapa lagi? Kan udah dibuang. Kok malah melotot-melotot gitu? Alah, kompan kali kalian nangis. Aduh. Ya udah, sini biar Bibi gendong kalian berdua ya. Ayo mandi lagi yuk. Mandinya pakai air dingin. Oh, Hana dan Hani hebat juga ya. Kalian bisa berenang. Masih bayi bisa berenang, hebat. Bibi videokan dulu kalian ya. Yang ini namanya Hani, jago kan dia berenang. Terus yang sana namanya Hana, ini jago juga berenangnya. Gimana air dinginnya, segar kan? Bibi tahu kalian suka. Berapa lama ya kalian tahan berenang? Bibi jadi penasaran loh. Baru gitu doang, udah nyerah. Ya udahlah, udah selesai lah kalian mandinya. Bibi gendong ke kamar ya. Di malah tidur. Sudah asik Bibi ajak berenang. Bukannya bilang makasih malah enakan tidur. Ya udahlah ya, kalian di situ aja dulu ya sampai badan kalian kering. Soalnya Bibi nggak tahu di mana anduk kalian. Baik-baik kalian di sini baring ya. Soalnya Bibi lelah ini, kelelahan ngurus kalian berdua. Jadi Bibi mau tidur dulu sebentar. Sebelum tidur, aku atur dulu alarmnya biar nggak kelamaan tidurnya. Beginilah hidup habis bekerja, bersantai dulu sebentar. Cepat banget alarmku bunyi. Kalian juga sudah bangun ternyata. Fisik kalian kuat juga ya. Bibi kira kalian bakalan tidur sampai beberapa jam. Saya lembur makanya lama pulang. Apa anak-anak sudah diberi makan malam? Sudah tuan, bahkan sudah tidur lelap. Makasih ya. Sejak ganti pengasuh, Hani dan Hana tampak kurusan. Hani, dimakan makanannya nak. Pinter putri papa. Hana, kenapa kamu nggak makan? Makanlah. Kalau kau nggak makan juga nanti papa kasih kucing nanti makananmu ya. Hana dan Hani dari sini kurus banget. Ada yang nggak bener ini. Aku harus awasi pengasuh itu. Hana, Hani udah selesai makan loh. Tapi kau satu suap pun belum. Ya udah, kau duduk situ aja terus ya. Papa nggak akan pindahkan kamu. Hana semakin nakal. Dia mulai berani nggak mau makan. Hani baring dulu ya sayang. Papa mau buatin makanan yang baru untuk Hana. Itu udah makanan yang enak. Kenapa masih diam aja? Makanlah. Kalau masih juga nggak kau makan, Papa buang loh. 1, 2, 3. Sekarang dia malah tidur. Jangan-jangan Hana sakit. Benar dugaanku, dia demam. Pantasan dia nggak mau makan. Bianca, apa aku sedang bermimpi? Kau jadi milikku?
Bianca hanya untuk Aska selamanya. Bianca sungguh gadis yang sempurna. Kenapa diam aja, Aska? Ayo cium aku. Aska, kamu sebangkrut apa sampai kita tinggal di tempat seperti ini? Bianca, kamu bersabar ya, aku akan berjuang lagi. Ini gara-gara Arka yang sudah merusak segala sesuatunya. Aku gak mau tahu, aku ingin kamu kembali kaya. Aduh, putri-putri papa cantik-cantik sekali. Yang rambut pink namanya Hana, yang rambut merah namanya Hani. Gimana Bianca, nama mereka cantik kan? Asal aku pilih kamu. Hani udah minum susu, sekarang giliran Kak Hana. Ayo Bianca, waktunya kamu susui Hana. Nanti aja, aku capek. Aku ngantuk, nanti saja susui dia. Kasihan Hana, dia belum dapat giliran sayang. Kan nyusunya itu 2 jam atau 3 jam sekali. Bodoh amat, kasih aja susu formula. Sabar ya Hana sayang, mama masih capek kayaknya. Oh begini ya, jadi saat suami sibuk bekerja banting tulang, kamu malah enak-enakan di sini di hotel bersama lelaki lain. Arka, kau itu adikku, bagaimana bisa kau melakukan semua ini? Bisa dong, kan sekarang aku udah kaya. Dari dulu kau tahu aku mencintai Bianca, tapi kau yang tega menikahinya. Sekarang kau sudah miskin, Bianca lebih memilih aku daripada kau. Aksa, maaf, aku tidak bisa hidup susah. Lebih baik kita bercerai saja. Bianca, kau sungguh kejam. Kau menghancurkan rumah tangga kita padahal kita memiliki 2 anak. 2 anak. Belum tentu juga 2 anak itu anakmu. Bisa saja Hana dan Hani anakku. Apalagi Hana, dia paling mirip denganku. Benar-benar kelakuan brengsek. Kenapa kau mukulku? Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? Katakan padaku, sejak kapan kalian berselingkuh? Memangnya kenapa kalau sudah lama? Kau juga tidak bisa membahagiakanku. Kau hanya membuatku menderita. Kau sudah dengar sendiri kan Aksa? Kemungkinan besar Hana dan Hani adalah anakku, belum tentu anakmu, jadi jangan besar kepala. Bianca, tanpa kau minta pun aku pasti akan menceraikanmu, karena aku jijik sama perempuan yang tukang selingkuh. Aku akan melakukan tes DNA pada Hana dan Hani. Kalian berdua benar-benar iblis. Bagaimana aku hidup kalau Hana dan Hani bukan anakku? Aku tidak bisa. Aku sungguh mencintai kalian berdua. Dari hasil tes DNA ini dapat terlihat bahwa Hani adalah putri kandung Anda, Pak Aksa. Sementara Hana adalah anak kandung Pak Arka. Dokter, Hana dan Hani itu kembar. Bagaimana mereka bisa beda ayah? Walaupun kasus ini jarang, tapi itu bisa saja terjadi, Pak. Itu bukan hal yang mustahil. Bila seorang wanita melakukannya kepada 2 pria dalam waktu berdekatan, itu bisa terjadi. Aksa, kau sudah dengar sendiri kan kalau Hana itu anak kandungku? Aku sungguh bahagia. Terima kasih ya Bianca. Aku sungguh mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Arka. Hanya kau yang bisa memberikan aku kebahagiaan sejati. Aku akan menikahimu secepat mungkin begitu kau bercerai. Iya, sayang. Terima kasih dokter, sehingga aku bisa tahu mana anak yang harus kucintai dan mana yang tidak. Sama-sama Pak Aksa. Sebaiknya kalian membawa anak haram kalian ini. Ya ampun Aksa, cara bicaramu seolah kau tidak pernah mencintai Hana. Padahal aku tahu kau sangat menyayangi Hana. Diam kau, aku tidak akan mencintai anak haram. Aku tidak akan mencintai anak haram. Kalian adalah pasangan yang tidak tahu malu. Aksa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau tidak menepati janji? Kau malah bangkrut dan membuatku menderita. Haha, kakakku itu memang pecundang. Kau benar, itu sebabnya aku lebih memilihmu. Arka dan Bianca, mereka adalah orang yang sangat aku sayangi. Tapi sekarang, bagiku mereka bukan apa-apa. Bianca, bagaimana kamu mobilku? Injak remnya. Tidak, tak bisa. Remnya belum. Hani, bentar ya sayang, kakak mau muntah ini. Aduh, kayaknya aku harus manggil dokter. Sepatu papa jadi kotor karena muntahanmu. Untung bajumu nggak kena. Semua susunya dimuntahkan. Lebih baik aku ngambil kain pel dulu lah. Hani, jangan ikutan rewel dong nak. Ya ampun, kepalaku pusing banget. Cup, Hani anak pintar, jangan nangis ya. Soalnya kakakmu lagi sakit. Dokternya belum datang-datang. Aku telepon Anissa saja ya. Halo Anissa, ini Aksa. Maaf ya, aku mengganggumu. Jadi begini. Siang,
Pak Aksa, maaf saya agak telat. Ini Anissa. Kok beda ya? Anissa, makasih ya kamu mau datang. Iya Pak Aksa, sama-sama. Lagian aku kangen juga sama Hana dan Hani. Pak Aksa, Hana terlihat kurusan. Iya, Hani juga begitu. Ayo masuk. Nangisnya kencang sekali. Hani, sayang. Pak Aksa benar. Hani juga kurusan. Kok bisa sih dalam waktu cepat kurus begini? Hani sayang, ini ibu. Jangan nangis ya. Kan sudah digendong ibu. Cup-cup sayang, mau ibu nyanyikan sebuah lagu? Satu-satu, ibu sayang Hani. Dua-dua, ayah sayang Hani. Tiga-tiga, Hana sayang Hani. 1, 2, 3. Anissa hebat banget. Hani langsung berhenti menangis. Jadi hanya demam biasa ya, Dok? Iya Pak, dia hanya demam biasa. Sepertinya karena kecapean. Jadi jangan biarkan terlalu lama bermain. Bayi Anda harus cukup istirahat. Dan obat sirupnya harus diminum teratur sampai habis. Baik, dokter. Oh iya Bu, durasi menyusui harus lebih banyak supaya anak ibu cepat sembuh. ASI sangat berperan penting pada bayi. Ya ampun, saking terkejutnya aku jadi bingung mau jawab apa. Kenapa Anissa nggak menyangkal? Apa dia senang dikira Ibu Hani? Akhirnya selesai. Mandi sudah, makan pun sudah. Aku tinggal siap-siap ke kantor. Tadinya aku pikir aku benar-benar membenci Hana. Tapi setelah dia sakit, akhirnya aku tahu aku masih peduli padanya. Aku benar-benar pria bodoh ya. Jelas-jelas kedua orang tuanya jahat padaku. Tapi aku masih merawat anaknya dengan baik. Hani, putri papa, senyummu manis sekali sayang. Seandainya Bianca dan Arka tahu apa yang kulakukan saat ini, mereka berdua pasti akan tertawa mengejekku. Selama 2 hari ini Hana sakit, jadi tolong Bibi perhatikan ya mereka berdua. Ya ampun, kasihan sekali ya Hana sakit. Iya Bi, tapi sekarang dia sudah agak mendingan kok. Oh, syukurlah kalau begitu. Saya akan menjaga kedua anak Tuhan dengan baik. Terima kasih Bi, kalau begitu saya berangkat. Ya ampun, kalian berdua sama sekali. Bibi udah gak sabar bermain-main dengan kalian berdua. Aduh, Hana kok tegang sih? Ya udah, Hana duluan ya yang bermain dengan Bibi. Kalian berdua sama sekali. Bibi udah gak sabar bermain-main dengan kalian berdua. Aduh, Hana kok tegang sih? Ya udah, Hana duluan ya yang bermain dengan Bibi. Hani juga mau ya? Oh, Hani pengen juga. Ayo sama Bibi. Hana dan Hani, kalian semangat banget berenangnya. Aduh, tapi kalian berdua ini nakal banget. Harusnya kalau mau berenang itu dibuka dulu bajunya. Ini dipakai bajunya, benar-benar nakal ya Hana dan Hani. Sepertinya kalian harus dapat hukuman dikit nih. Wow, hebat banget kelakuanmu ya. Oh, kok bisa dia di sini? Pantas saja anak aku sakit dan kurusan. Ternyata itu gara-gara kau. Pak polisi, saya serahkan pada Anda. Kami akan menangkapnya sekarang, Pak. Wah, Pak Polisi, ini cuma bercanda aja. Main-main gak sih? Tutup mulutmu. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Polisi. Aku ingin dia dihukum seadil-adilnya. Baik Pak Aksa, itu sudah menjadi kewajiban kami. Syukurlah semua berjalan dengan lancar. Anissa, terima kasih banyak ya. Kamu mau kembali bekerja di sini. Sama-sama Pak Aksa. Setelah tidak menipu diri sendiri, hatiku menjadi lebih damai. Aku sayang Hana dan Hani. Selamat pagi Pak Aksa. Selamat pagi Anissa. Wah, Pak Aksa semakin hari semakin ceria. Loh Anissa, kan sudah kubilangin jangan pakai baju pelayan lagi. Kamu lebih cantik pakai baju biasa. Hah? Pak Aksa bilang aku cantik. Pokoknya mulai besok pakai baju biasa ya. Aduh, jantungku nggak kuat lihat wajahnya. Baiklah Pak. Senang rasanya Pak Aksa nggak pilih kasih lagi. Hana dan Hani cantik sekali. Pak Aksa sudah pulang. Selamat malam Pak Aksa. Malam juga Anissa. Aku membawakanmu dan anak-anak oleh-oleh nih. Hadiah lagi. Aduh, aku jadi nggak enak Pak. Gak apa-apa, cobalah. Aku mau mandi dulu. Baiklah, makasih ya Pak. Wah, Hana dan Hani suka hadiahnya. Hani suka ya. Hana juga suka nggak? Senang lihat Hana dan Hani bahagia. Aku juga senang dapat hadiah. Baju dan sepatu ini cantik sekali. Pasti mahal harganya. Apa mungkin Pak Aksa suka sama aku? Aduh, pikiranku ngaco. Anissa, kamu cantik sekali. Anissa, kamu cantik sekali. Makasih Pak Aksa, hadiah yang Bapak berikan saya suka. Hana dan Hani juga suka hadiah yang Bapak berikan. Mereka senang sekali. Kamu jangan panggil aku bapak dong. Hah? Hujannya deras banget. Lebih baik kamu nginap di sini. Tapi Bang, itu nggak baik dilihat tetangga. Iya, kamu benar. Andai kamu istriku, nggak perlu lagi mikirin kata tetangga. Hah? Istri? Aduh, Anissa, dia kan cuma bilang kalau, bukan beneran. Kamu mikirin apa sih? Aku pesankan taksi online ya, biar aman sampai ke rumah. Iya, terima kasih Bang Aksa. Aku angkat telepon dulu. Halo? Baik, saya ke sana sekarang. Sungguh luar biasa. Mereka bahkan sadar berbarengan.
Anissa, bisakah kau tinggal di sini beberapa lama lagi? Aku harus ke rumah sakit melihat adikku. Baiklah bang, tidak apa-apa. Suster, terima kasih ya. Suster, boleh tinggalkan ruangan ini sebentar. Baik Pak Aksa. Semalaman aku menjaganya. Aku merasa diriku orang bodoh. Kak Aksa, maafkan aku. Manis banget loh bang. Bang Aksa mau lagi buahnya? Bentar lagi aja. Hana dan Hani terlihat senang. Piknik begini enak juga ya. Kalau Anissa suka, kita bisa piknik sesering mungkin. Wah, Iya kan, Hana? iya katanya. Wah, Hana senang. Hani juga senang katanya. Arka sudah sadar dari koma. Itu berarti aku akan mengembalikan Hana padanya. Kakak, maafkan aku. Aku janji akan berubah. Sesudah dinyatakan lumpuh, baru deh kau menyesal. Kau pikir gampang memaafkan? Bang Aksa lagi mikirin apa? Kok wajahnya tiba-tiba murung? Adikku telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Bisa dikatakan dia telah menghancurkan hidupku. Tapi baru-baru ini dia meminta maaf. Tapi aku nggak sanggup memaafkannya. Apa dia benar-benar menyesal sama perbuatannya? Aku tidak yakin. Bang Aksa, memaafkan memang tidak mudah, tapi itu adalah kewajiban semua manusia. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Anisaku gadis yang baik ya. Hah? Anisaku? Pengacara Arka? Ada apa menelepon saya? Pemindahan kepemilikan perusahaan. Baiklah, saya akan ke sana. Arka, kau mengembalikan semuanya tanpa terkecuali. Ada apa denganmu? Semuanya kan memang punya Kak Aksa. Akulah yang telah mencurinya. Dan sekarang aku mengembalikannya. Bukankah warisan yang kau dapat dari ayah sudah habis kau hamburkan semuanya? Kalau kau mengembalikan semua harta milikku, itu berarti kau tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku masih punya rumah kecil di desa. Aku juga punya sedikit tabungan. Kau lumpuh dan miskin. Bianca pasti akan meninggalkanmu. Aku tahu Kak Aksa sangat mencintai Bianca. Jadi aku udah siap akan hal itu. Sedikit pun aku tidak mencintai Bianca lagi. Aku sudah punya calon istri yang cantik. Bukan cuma cantik, tapi dia baik hati. Aku tahu Kak Aksa hebat, makanya aku suka iri. Tapi aku nggak akan begitu lagi. Aku jadi nggak selera makan. Kenapa sih Arka harus lumpuh? Untung dia kaya, kalau nggak udah aku tinggal. Bau pup bang, sepertinya aneh pup. Aku harus ke toilet untuk membersihkannya. Ya sudah, aku akan menemanimu. Toiletnya dekat di ujung sana. Ah, nggak perlu bang, aku bisa sendirian. Baiklah kalau begitu. Kenapa ya jantungku selalu berdebar dekat Bang Aksa? Aku sedikit terkejut waktu kau meminta bertemu dengan Hana. Tentu saja, aku merindukan Hana. Terima kasih ya Kak Aksa sudah membawa Hana. Ada orang tak tahu malu yang datang ke sini. Bianca, mulai sekarang bicaralah dengan penuh respek pada kakakku. Arka sayang, dia itu ingin mengejek kita karena kamu lumpuh. Makanya aku ingin mengusir dia. Aksa, kau nggak usah menjilatlah dengan mengurus-ngurus Hana. Kami juga bisa ngurus sendiri kok. Kenapa? Masih ada malu ya? Makanya nggak mau natap aku. Bukan malu, tapi aku nggak sudi lihat wajahmu. Wah, masa sih? Bianca, dengarkan aku. Ada hal yang perlu kau ketahui. Sebenarnya aku telah mengembalikan seluruh harta Kak Aksa tanpa terkecuali sedikit pun. Apa kau bilang? Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku serius. Arka, apa kau benar-benar gila? Ya ampun, Aksa, kau benar-benar tidak tahu malu ya. Udah miskin masih berani kemari. Bianca, sebenarnya aku telah mengembalikan seluruh harta Kak Aksa tanpa terkecuali sedikit pun. Apa kau bilang? Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku serius. Arka, apa kau benar-benar gila? Aku gak mau tahu, aku bakalan ninggalin kamu kalau kau miskin. Dasar cewek matre. Permisi. Apa saya masuk di saat waktu yang tidak tepat? Kalau begitu, saya keluar sebentar. Siapa kau? Bisa-bisanya menggendong anakku. Dia ibunya Hana dan Hani. Dia calon istriku. Aku calon istri. Sayang, kita kan belum resmi bercerai. Bagaimana bisa Jangan kau? mengada-ngada. Surat perceraian kita sudah keluar. Dan jangan panggil aku sayang karena aku jijik dengarnya. Tapi aku ibu kandung Hani. Tidak bisakah kita perbaiki semua ini? Semenit yang lalu kau masih menghina aku. Sekarang kau minta rujuk. Di mana urat malumu? Itu. Arka, apa kau ingin aku membawa Hana? Aku yang akan mengurus Hana, Kak. Baik kalau begitu. Ayo Anissa, kita pulang. Baiklah. Bang Aksa mengatakan kalau aku ini calon istrinya di hadapan adik dan juga mantan istrinya. Dan sekarang dia menggenggam tanganku. Apa jangan-jangan Bang Aksa suka padaku? Itulah alasannya kenapa aku dan Bianca bercerai. Dan itu juga lah alasannya kenapa aku tidak suka Hana dan Hani akrab. Pasti Bang Aksa sangat terpukul ya waktu itu. Dan sangat sedih. Anissa, kamu jangan nangis. Itu hanya masa lalu. Dulu aku memang sedih, tapi sekarang sudah enggak kok. Malah aku bersyukur sekarang karena sudah lepas dari perempuan seperti dia. Iya, benar juga sih Bang. Dan syukurnya Bang Aksa sudah tidak bersikap pilih kasih lagi antara Hana dan Hani. Anissa, kamu sadar nggak kalau kamu itu cantik? Bukan hanya cantik fisik, hatimu juga baik dan lembut. Aku sebenarnya suka sama kamu, Anissa. Kamu mau ya jadi istriku?
Bang Aksa melamarku. Kalau diam berarti iya. Terima ya. Ini cantik sekali. Harganya pasti mahal banget. Sini aku pasangin ke tangan kamu. Makasih Bang Aksa, cincinnya cantik sekali. Masih cantikan kamu, Anisaku. Ini maksudmu? Di sini kita akan tinggal? Kau pikir aku mau tinggal di kandang seperti ini? Kandang apa maksudmu? Jangan berlebihan. Kamu nggak lihat rumah ini seperti kandang? Aku nggak sudi tinggal di sini. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini ya sudah, kamu cari tempat lain. Kau tahu aku nggak punya tempat tinggal. Itu sebabnya kau berkata seperti itu kan? Lihat saja nanti kalau aku udah punya tempat tinggal baru, aku akan meninggalkan kalian. Aku nggak bisa bayangkan bagaimana isi rumah ini. Pasti mengerikan. Ini lebih buruk daripada kandang. Enggak, aku nggak mau tinggal di sini. Aku nggak mau. Aku tidak boleh putus asa. Aku masih ada jalan lain. Aku akan merebut Aksa kembali. Hana, maafkan papa ya, cuman bisa beli gubuk ini. Bianca, karena kita belum menikah, kita harus berbeda kamar. Ini kamarmu. Kau pikir aku mau tidur sekamar dengan orang lumpuh sepertimu? Biarkan aku yang mengurus anakku sendiri. Arka, kau benar-benar membuatku kecewa. Mampukah aku hidup miskin seperti ini? Habis minum obat, bawaanku ngantuk banget. Mudah-mudahan Bianca menjaga Hana dengan baik. Hana baring di sini dulu ya. Mama mau cari angin. Mampukah aku hidup miskin seperti ini? Habis minum obat, bawaanku ngantuk banget. Mudah-mudahan Bianca menjaga Hana dengan baik. Hana baring di sini dulu ya. Mama mau cari angin. Sudah malam. Hana gimana ya? Hana lapar? Papa buatin susu ya. Arka, kan kau bilang aku yang mengurus bayiku. Arka, kan kau bilang aku yang mengurus bayiku. Cuma minum susu mana kenyang. Dia harus makan bubur. Aku sudah membeli bubur untuknya. Bianca, harusnya kau membangunkan aku kalau ingin keluar. Jangan meninggalkan Hana sendirian. Sok-sokan ngurus Hana. Dia pikir dia yang lebih pintar apa? Makan yang banyak ya, Hanaku sayang. Suara apa sih, berisik banget? Cepet banget pagi. Hah? Tunggu dulu. Hah? Hana! Aduh, Hana! Kok kamu bisa di bawah? Hana, bangun Hana! Jangan bikin mama takut. Hana! Tolong! Hana, tolong! Kalau keadaannya lebih membaik, besok juga sudah bisa dibawa pulang, Pak. Hana, kamu nakal sekali. Bagaimana bisa kamu jatuh ke bawah? Mama sampai gak sempat pakai sandal gara-gara mengantarmu ke rumah sakit. Tapi syukurlah kamu gak kenapa-napa. Bianca, ngapain sih kamu marahi Hana? Kau itu yang perlu disalahkan. Kau yang gak becus mengurus Hana. Itu kesalahanmu karena kau gak mampu membelikan box bayi. Kalau ada box bayi, mana mungkin Hana bisa jatuh? Biar aku yang mengurus Hana. Gak usah sok jadi ayah yang baik. Biar ku kasih tahu, Hana itu bukan anak kandungmu. Kau melantur apa lagi sekarang? Jelas-jelas kita sudah melakukan tes DNA. Dasar bodoh. Uang yang kau berikan padaku sudah kugunakan untuk menukar tes DNA. Tujuanku jelas hanya untuk membuatmu senang, tapi nggak ada artinya sekarang karena kau sudah miskin. Kenapa? Kau nggak percaya? Ya udah, lakukan tes DNA. Oh iya, kau nggak punya uang ya untuk melakukan tes DNA. Jadi Hana anak kandungku. Kenapa diam? Cepat jawab. Apa dia anak kandungku? Kau benar-benar wanita jahat. Aku bisa memasukkanmu ke dalam penjara karena kau telah memasukkan hasil tes DNA. Aksa, jangan seperti itu. Aku terpaksa melakukan semua itu karena aku tidak mau terpisah dari semua anakku. Aksa, aku adalah ibu dari kedua anakmu. Masakan kamu tega? Kak Aksa, ayo kita lakukan tes DNA ulang. Aku ingin tahu kebenarannya. Sudah pasti aku akan melakukan tes DNA ulang. Dan kalau Hana adalah anakku, akulah yang akan mengasuhnya karena kau tidak pantas jadi seorang ibu.
Ini hasil tes DNA-nya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Seandainya Arka tidak meneleponku dan meminta uang untuk pengobatan Hana, entah sampai kapan aku akan tahu kebenaran tentang ini. Bianca benar-benar wanita kejam. Dia membiarkan seorang ayah membenci anak kandungnya sendiri. Aksa, kenapa kau diam saja? Kau itu benar-benar wanita luar biasa ya. Hana itu anak yang kau lahirkan sendiri. Bagaimana bisa kau tak peduli dengan status anak haram yang dia emban karena kebohonganmu itu? Memang pantas kau itu dipenjarakan. Jadi Hana benar-benar bukan anak kandungku. Aksa, aku sedang beritahu alasannya. Akunya nggak mau kehilangan semua anakku. Aku mohon kamu mau mengerti, Aksa. Walaupun kamu membenciku, tapi aku tetaplah ibu yang melahirkan dua anakmu. Kumohon maafkan aku, Aksa. Biarkan aku kembali di sisimu. Aku berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik walaupun kamu jatuh miskin. Karena kau adalah ibu dari anakku, aku tidak akan menceraikanmu. Tapi tahu dirilah sedikit, aku sudah punya calon istri. Dan Hana, akulah yang akan mengasuhnya. Tidak. Bianca, apa sedikit pun kau tidak merasa bersalah? Aku? Kau yang harusnya merasa bersalah karena sudah merusak rumah tanggaku dengan Aksa. Aku menyadari kesalahanku kok. Malas bicara dengan pria lumpuh sepertimu. Tuhan, kenapa aku masih mencintai wanita jahat itu? Aku benar-benar gak punya siapa-siapa sekarang. Wow, cantik banget cewek itu. Hai Nona, boleh minta nomor HP kamu nggak? Idih, dasar cowok gak jelas. Pasti dia tertarik padaku gara-gara mobil yang penduduk ini. Aku udah punya cowok, jangan ganggu aku. Oh iya, maaf kalau begitu. Udah gayanya kayak preman jalanan. Dasar cowok miskin gak tau malu. Maaf Nona, boleh minggir? Tunggu sebentar. Apakah ini mobilmu? Iya? Ya ampun, maafkan saya. Aku akan memberikan nomorku padamu. Tidak, terima kasih. Selamat tinggal. Tunggu. Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat kusayangi. Ada Hana, ada Hani, ada Arka. Iya, ini adalah hari pernikahanku dengan Anissa. Gadis yang cantik, baik, lembut, penyabar, dan terutama dia mencintaiku dengan tulus. Bang Aksa, jangan cium aku di sini, di rumah aja. Banyak orang soalnya. Ya. Ayo, senyum yang lebar. Suruh lebar. Lebar senyumnya. Begini. Begini sayang. Begini. Arka, ayo berfoto bersama kami. Ayo. Katanya kurang lebar. Senyumnya. Sudah seminggu aku nggak ketemu Bianca. Benar-benar gak tahu diri. Aku menyadari kesalahanku kok. Malas bicara dengan pria lumpuh sepertimu. Ya iyalah, siapa juga yang mau sama pria lumpuh. Halo Kak Aksa. Gak perlu pedulikan aku lagi Kak. Sejak kecelakaan aku udah sakit-sakitan. Bentar lagi juga mati. Memangnya dia bakal baca. Dia gak akan pulang kemari. Ujung-ujungnya aku balik lagi kemari. Duit dah habis. Kok pengap sih? Arka, aku pulang. Orangnya mana ini? Arka kemana sih? Kok nggak ada? Dia kan lumpuh, bisa pergi kemana sih? Udahlah, mending aku tidur dulu. Capek. Itu apa? Itu? Gak mungkin. Arka gak mungkin bertindak bodoh kan? Aku harus cari dia. Arka! Enggak. Arka gak mungkin meninggal. Enggak. Dia gak akan sebodoh itu. Kak, apa kamu melihat Arka? Dia pakai kursi roda. Saya tidak melihatnya, Dik. Nomor Arka nggak aktif. Sementara Aksa sepertinya ganti nomor. Dimanapun Arka nggak ada. Dan aku nggak punya ongkos untuk pergi ke rumah Aksa. Oh, aku ke kantor polisi aja. Makasih Arka, makasih Aksa. Semoga Bianca suka ya. Pasti Bianca lebih suka hadiahku. Senangnya dapat hadiah. Kamu pilih Arka atau Aksa? Aku sih suka Arka, soalnya rambut pinknya aku suka. Dia juga orangnya lucu. Aduh, Aksa patah hati dong. Bianca, 5 tahun kita bersama. Apa salahku? Kenapa kita putus? Kau bangkrut, aku nggak mau sama orang miskin. Aku akan menikah. Menikah? Iya, aku akan menikah dengan Aksa. Kau gila Bianca, kita bahkan sudah tidur bersama.
Gak mungkin Aksa mau denganmu. Aku akan bangkit lagi, aku akan kaya lagi. Tolong bersabar. Kumohon jangan tinggalkan aku. Siapa bilang Aksa gak mau sama aku? Dia udah tahu kok aku gak perawan tapi dia tak mau. Yang penting jangan sampai dia tahu kalau kau yang sudah ambil kesucianku. Kalau sampai dia tahu, aku akan bencimu seumur hidup. Arka, maafkan aku. Hai Kitty, makasih ya sudah temani aku seminggu ini. Dan seterusnya kamu yang akan temani aku. Aksa menyuruhku pindah kemari. Keadaanku menjadi lebih baik sekarang. Pak Aksa, ponsel Anda tadi mati, jadi saya sempatkan mengisi baterai. Kalau bisa sekarang Bapak nyalakan aja, soalnya Pak Aksa tadi nyari Bapak. Makasih suster. Ini ngapain Bianca hubungi aku? Loh, kayaknya Bianca salah paham. Ternyata dia masih peduli ya sama aku. Halo Bianca. Halo, apakah Anda mengenal Nona Bianca? Nona Bianca lagi berada di rumah sakit karena kecelakaan. Bianca, kenapa jadi begini? Bukannya kamu gak peduli lagi sama aku karena aku udah miskin dan lumpuh? Halo Kak Aksa, iya aku lagi di rumah sakit. Itu suara Arka. Syukurlah jadi dia baik-baik aja. Kak Aksa jangan khawatir, begitu dia sembuh kami akan berpisah. Aku tidak akan bersama Bianca lagi. Hah? Gini aja badanku udah capek. Mana bisa buat Bianca bahagia. Bianca, kamu udah sadar? Iya, syukurlah kamu baik-baik aja. Kamu sepertinya salah paham. Aku nggak ada niat untuk mengakhiri hidup. Maafin aku ya Arka. Kita bisa baikan lagi nggak? Aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Kenapa tiba-tiba begitu? Bukannya kamu cari orang kaya ya? Lagian aku ini lumpuh. Gak bisa bahagiakan kamu. Saat berpikir kalau kamu sudah meninggal, aku sadar kalau harta itu bukanlah apa-apa. Kalau aku nggak mikirin harta, dari dulu hingga sekarang yang aku cinta itu kamu sebenarnya. Berhenti bicara, aku nggak mau lagi denganmu. Arka, bagaimana kamu pulang? Aku temani ya. Gak perlu, nanti ada yang jemput aku. Arka, tidak bisakah kita bersama? Aku janji akan rawat kamu jadi istri yang baik. Ini, aku tahu ini yang kamu butuhkan. Uang ini cukup untuk beberapa bulan sampai kamu bisa mandiri. Carilah pekerjaan. Tidak bisakah kita bersama? Aku nggak akan terima bantuan darimu, kecuali kita bersama. Baiklah, aku pamit. Jaga dirimu baik-baik ya, Arka. Aku kehilangan Hana dan Hani. Aku juga kehilangan Arka. Sekarang aku cuma sendirian. Bianca. Hah? Itu kan Pak Aksa. Pas banget dia datang. Ini kesempatanku. Apa-apaan kamu? Kau pergi. Arka, Pergi jangan. kau. Lepaskan. Ini kan udah kelepasin bajunya. Arka, bisa-bisanya kau ini. Kak Aksa. Pak Aksa, maaf. Ini sebenarnya Pak Arka yang maksa-maksa saya layani dia, Pak. Bukan keinginan saya, Pak. Dia yang maksa saya. Bohong. Dia jebak aku, Kak. Kakak jangan percaya sama wanita ini. Cukup, Arka. Kau selalu membuatku kecewa. Sebaiknya kalian pakai baju sekarang. Baru kita bahas. Bagus, rencanaku berhasil.